مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يا يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segenap para ustaz, para hujjaj, sesepuh dan hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia. Sebenarnya yang dimaksud dengan meninggalkan dunia ini adalah hati kita tidak terpaut dengan dunia. Sebagian ulama mengatakan cara paling mudah atau pengertian paling mudah dari zuhud itu adalah tarku ma yushghiluka 'anillah. Zuhud itu paling mudah definisinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan engkau hingga engkau lupa pada Allah. Kalau kira-kira dunia bisa menyibukkan kita, bengkel misalnya bengkel, ya dandanin mulut motor, dandanin dimodif lagi, kira-kira itu bisa menyibukkan hati kita sehingga kita lalai dan lupa pada Allah, maka itu namanya sesuatu yang madarat, tinggalkan. Jika sudah bisa meninggalkan itu berarti sudah zuhud. Secara umum dunia yang isinya ini ya dunia yang isinya berupa materi, kekayaan, kehormatan, termasuk di antara dunia itu adalah kemasyhuran, popularitas atau kemasyhuran, disanjung, dielulukan. Pokoknya asal ketemu sama orang cium tangan bolak-balik, asal kondangan pasti dia adanya di tempat khusus, pengen begitu itu sampai lupa sama Allah. Nah itu bahaya. Terus bagaimana? Hati kita harus kosong dari itu semua. Hati kita harus dikosongkan dari dunia yang berupa derajat, berupa materi, berupa kekayaan dan lain sebagainya, supaya kita tidak lalai kepada Allah. Alhasil orang yang zuhud itu adalah orang yang hatinya ini selalu terpaut kepada Allah. Hatinya, di dalam hatinya hanya ada Allah saja, tidak pernah ada dunia. Termasuk tidak pernah ada keinginan buat masyhur atau terkenal, tidak pernah ada keinginan buat dihormati orang, pokoknya hatinya Allah saja. Orang zuhud biasanya antara disanjung sama dicela sama aja. Orang mau nyanjung, orang mau ngelem-ngelem dia biasa aja, orang mau nyela dia biasa aja. Karena dia udah gak peduli, dia dalam hatinya hanya ada Allah saja. Yang penting dia melakukan kewajiban-kewajibannya berupa ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Ini zuhud secara mudah pengertiannya adalah meninggalkan segala sesuatu dalam hati kita yang menyibukkan hati kita dari mengingat Allah. Ada banyak kisah yang sudah kita baca di sini tentang zuhud, di antaranya zuhudnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, zuhudnya keluarga Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu benar-benar sering, bukan hanya sekali dua kali, tapi sering
itu lapar lebih dari 3 hari. Biasa itu Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kita lapar lebih dari 3 hari gimana kira-kira? Bukan bulan Ramadan juga, bukan, nggak ada lebarannya, memang udah kebiasaan. Ahlul baiti Rasulillah, keluarga Rasulullah juga seperti itu, udah biasa nggak masak, emang nggak ada yang dimasak, orang nggak ada belanjanya juga, nggak ada yang bisa dimasak. Akhirnya Rasulullah puasa, ya serumah orang keluarga Rasulullah ya puasa semua, karena memang sangat zuhud. Yang penting yang dipentingkan atau diprioritaskan umatnya. Nah, tidak pernah ada dalam hati keterpautan kepada dunia. Di antara kisah yang pernah kita baca di sini tentang zuhudnya Rasulullah. Yang berikut ini ada sebuah kisah juga, ada di halaman 40. Betul ya Ustaz? Halaman 40. Kira-kira di tengah, udah hampir ke bawah itu. Wa rawa al-Laitsu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa rawa al-Laitsu an Jaririn, dan Imam Al-Laits meriwayatkan dari sahabat Jarir, qala berkata, sahiba rajulun, berkata bersabda Rasulullah, sahiba rajulun menyertai seorang laki-laki menyertai Isa, Nabi Isa alaihissalam, wa qala, dan berkata laki-laki itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku ma'aka wa ashabuka, aku ada menyertaimu dan juga aku mengiringimu. Fantolaqo, maka dua-duanya berjalan, Nabi Isa dan laki-laki itu berjalan, ila syatti nahrin, kepada pinggir sungai, jalan di pinggiran kali. Fajalasa yatagoddayani, maka keduanya mulai duduk dan mulai sarapan. Wa ma'ahuma salah satu argifatin, dan bersama keduanya ada 3 potong roti. Fakala, maka dua-duanya makan sama-sama. Rogifa ini 2 roti, ada 3 roti, kemudian masing-masing makan 1 roti 1 roti. Wa baqiya rogifun, maka tersisalah 1 roti. Faqama alaihi salam, maka berdirilah Nabi Isa alaihi salam ila nahri, ke sungai. Fasyariba, kemudian minum. Tsumma roja, kemudian Nabi Isa bangun, Nabi Isa kembali. Falam yajid ar-rogifa, kemudian Nabi Isa tidak menemui roti yang 1 itu. Faqala, maka berkata Nabi Isa lirrajuli, kepada laki-laki itu, man akhadar rogifa, siapa yang ngambil roti yang 1? Qala, maka berkata laki-laki, la adri, saya enggak tahu. Fantolaqo, maka pergilah Nabi Isa, wa ma'ahu sahibuhu, dan bersama dia itu sahabat atau laki-laki yang menyertainya, sahabatnya Nabi Isa. Ini kisah tentang Nabi Isa, zuhudnya Nabi Isa, mengisahkan tentang zuhudnya Nabi Isa dan serakahnya orang yang menyertai Nabi Isa, sahabatnya. Ada seorang laki-laki, sahabatnya Nabi Isa, ini ikut menyertai Nabi Isa jalan. Dalam perjalanan mereka berdua ini memang sudah ada roti yang dibawa, 3 potong rotinya. Mulai makan sarapan 3 potong, kemudian dibagi salah 1, Nabi Isa makan 1, kemudian sahabatnya ini makan 1. Habis makan roti seret, biasanya ngapain Pak? Minum. Nabi Isa tinggal minum ke sungai. Zaman dulu kan sungai masih bersih-bersih, nggak perlu ya langsung diminum aja, nggak perlu dimasak dulu, langsung minum. Begitu balik dari sungai, balik dari kali pengen minum, lihat Nabi Isa, mana roti 1 lagi? Dah nggak tahu saya, kata sahabatnya. Siapa yang ngambil roti ini 1 lagi? Saya nggak tahu, wahai Nabi Allah, saya nggak tahu. Benar-benar saya nggak tahu. Ya udah, Nabi Isa bangun, mulai jalan lagi. Tapi ini laki-laki ini masih tetap menyertai Nabi Isa. Faro'a rudobiyatan, kemudian Nabi Isa melihat seekor kijang, wa ma'ahu khosyafani, dan bersama kijang itu ada 2 anaknya, 2 anak kijang. Laha, milik kijang tersebut. Qala, maka berkata ini sahabat Jarir, qala, maka berkata, fada'a ahaduhuma, maka kemudian Nabi Isa berdoa. Memanggil. Fada'a ahaduhuma, maka memanggil Nabi Isa ahadahuma, akan salah satu dari 2 anak ini. Fa'adnahu, maka kemudian mendekati salah satu kijang itu. Fadabahahu, maka kemudian Nabi Isa menyembelih anak kijang itu. Wasyawwa
minhu wa syawwa, dan juga membakar minhu dari anak kijang tadi. Wa akala huwa warrajulu, dan kemudian makan huwa dia Nabi Isa makan, warrajulu dan juga laki-laki tadi. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi Isa lil khasyafi kepada anak kijang, kum biidznillah, bangun biidznillahi dengan izin Allah. Faqama, maka bangun kijang tersebut. Fadhahaba, maka pergilah Nabi Isa. Faqala, maka berkata Nabi Isa. Fadhahaba, maka pergilah anak kijang tadi. Faqala, maka berkata Nabi Isa lirrajuli kepada laki-laki, as'aluka, aku tanya padamu, billadzi araka hadhil ayah, demi zat, demi Allah yang memperlihatkan kepadamu hadhil ayat, mujizat ini, aku tanya, man akhadar raghifa, siapa yang ngambil roti tadi? Qala, maka berkata rajul, berkata orang laki-laki, ma adri, saya enggak tahu. Dipaksa-paksa sama Nabi Isa, saudara. Siapa yang ngambil roti ini? Atau lagi? Enggak tahu saya. Ya Nabi Allah, saya enggak tahu. Jalan Nabi Isa. Masih tetap ngikutin. Nah, gak berapa jauh dari perjalanan itu, kemudian ada kijang, kemudian ada dua anaknya. Kambing kalau masih muda aja kan enak. Nah, ini yang kijang muda, ada dua anaknya, kemudian salah satu dari dua anak kijang itu dipanggil sama Nabi Isa. Panggil, disembelih sama Nabi Isa. Potong, saudara. Potong, diseset, kemudian dibakar buat kayak kambing guling itu. Makan dah bareng-bareng berdua. Udah makan semua, udah selesai, udah kenyang berdua Nabi Isa dengan orang yang menyertai ini, laki-laki. Kemudian Nabi Isa bilang sama anak kijang yang udah dibakar, udah dimakan, yang tinggal sisa-sisanya doang, tulang-tulang aja, bilang, bangun lagi dengan izin Allah. udah makan, udah dibakar, udah dimakan, udah tinggal tulang doang, Pak. Kata Nabi Isa, kum biidznillah, bangun lagi, hidup lagi dengan izin Allah. Hidup lagi itu anak kijang, lari anak kijang. Nabi Isa bilang sama laki-laki ini, demi Allah, demi zat yang memperlihatkan mujizat ini, siapa yang ngambil roti tadi? Siapa yang ngambil roti tadi? Nggak tahu saya, katanya. Saya nggak tahu ya Nabi Allah, saya nggak tahu, benar-benar bukan saya. Jalan Nabi Isa. Ya udah, biarin aja dah, kata Nabi Isa. Jalan lagi akhirnya. Kemudian berkata sahabat Jarir menceritakan, tuman tahaya ila nahrin, kemudian keduanya sampai ila nahrin, ke sungai. Fa akhadha Isa biyadir rajul, maka Nabi Isa memegang biyadir rajul, tangan laki-laki tadi. Fa masyaya 'alal ma'i, maka kemudian dua-duanya berjalan 'alal ma'i, di atas air. Falamma jawaza, maka ketika dua-duanya sudah melewati, qala, berkata Nabi Isa, as'aluka, aku bertanya kepadamu, billadzi araka hadhil ayata, demi zat yang memperlihatkan kepadamu hadhil ayata, akan mujizat ini, aku tanya, man akhadar raghifa, siapa yang tadi ngambil roti? Qala, maka berkata laki-laki itu, la adri, saya enggak tahu. Ini udah didesak lagi sama Nabi Isa. Udah habis makan kijang, hidup lagi kijang, masih enggak ngaku juga. Kemudian jalan, harus nyebrang kali, harus nyebrang sungai, dan sungainya itu bukan sungai-sungai kecil, tapi sungai yang sekian meter lebarnya. Nabi Isa pegang tangan aku, ayo nyebrang. Jalan di atas air, saudara. Ada yang bisa di sini? Di sana tuh yang bawah ya kalau banjir ya. Nyebrang, jalan di atas air. Enggak ya ngambang, jadi enggak kelelep, cuma telapak kaki aja yang kena air, kayak diinjek air itu. Nah, laki-laki ini ikut nyebrang karena dipegang sama Nabi Isa. Kita nyebrang. Udah sampai di seberang, demi Allah, demi zat yang memperlihatkan mujizat ini kepadamu, siapa yang ngambil roti tadi? Nggak tahu, saya Nabi Allah. Nabi Isa, saya nggak tahu, katanya. Masih ngengkel aja. Namanya orang Yahudi, ya, namanya pengikut Nabi Isa banyak yang begitu, yang bengal-bengal, yang bangor-bangor gitu banyak. Nggak tahu saya. Nggak tahu, sampai didesak ketiga kalinya masih tetap bilang saya nggak tahu. Qala la adri. Qala, maka berkata Ibnu Jarir, sahabat Jarir, fantahaya ila mafazatin, maka kemudian keduanya sampai ke satu hutan. Fajalasa, duduklah Nabi Isa. Fa akhadha Isa, maka mengambil Nabi Isa, mulai mengambil. Fajama'a turaban, lalu mengumpulkan Nabi Isa turaban akan debu atau tanah, au romalan atau pasir.
Wa qala lahu, berkata Nabi Isa lahu kepada pasir atau kepada debu itu, kun dhahaban. Wahai pasir, kun, jadilah engkau dhahaban, emas biidnillahi, dengan izin Allah. Fakana dhahaban, maka jadilah debu tadi dhahaban, emas. Faqassamahu thalathata athlatin, maka Nabi Isa mulai membagi emas tersebut thalathata athlatin kepada 3 bagian, membagi 3 bagian, dibagi sepertiga. Faqala, maka berkata Nabi Isa, li thuluthun wa thuluthun laka wa thuluthun liman akhadar raghif. Untuk saya sepertiganya, wa thuluthun laka, sepertiga lagi untuk kamu, wa thuluthun liman akhadar raghifa, dan sepertiga lagi buat orang yang ambil roti. Faqala, maka berkata rajul, ana akhudhu, saya yang ambil Nabi. Saya yang ambil rotinya. Qala, maka berkata Nabi Isa, fakulluhu laka, maka semuanya buat engkau. Fakulluha, maka semuanya buat engkau. Wa faraqahu Isa, dan mufarokoh atau berpisah Nabi Isa hu akan rajul. Wa faraqahu Isa, maka berpisah akan rajul. Siapa? Isa, Nabi Isa. Nabi Isa mufarokoh atau berpisah dengannya. Sampai yang ketiga kali masih nggak ngaku juga. Akhirnya sampai di hutan, di tengah hutan ada tanah atau pasir. Sama Nabi Isa dipegang-pegang, jadi emas dengan izin Allah. Bismillah, dengan nama Allah, dengan izin Allah, jadi emas. Jadi emas, tanah kayak tanah liat itu jadi emas, jadi bentuk kemudian jadi emas, jadi sebongkah emas benar-benar. Kagum ini orang yang ngikutin Nabi Isa, pemuda ini kagum. Akhirnya oleh Nabi Isa dibagi ini sepertiga buat saya, sepertiga buat kamu, sepertiga buat yang ngambil roti. Siapa yang ngambil roti? Oh, saya yang ngambil roti, Nabi Isa. Saya yang ngambil roti. Tadinya saya pengen aku, cuma masih rada malu ya, saya ngaku, dah saya yang ngambil roti. Oh ya udah, buat kamu semua, kata Nabi Isa. Udah buat kamu semua emasnya. Silakan. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Isa. Laki-laki itu senang dapat emas yang harusnya dibagi bertiga sepertiga, tapi ini semuanya buat dia semuanya. Ya barang ada ya 3 kilo lah, 3 kilo emas, segram aja berapa harganya. Ini 3 kilo emas buat dia semua. Nabi Isa akhirnya berpisah, tidak lagi bareng atau tidak lagi bersama dengan laki-laki tersebut. Fantaha ilaihi rajulani, maka kemudian sampai ilaihi kepada laki-laki tersebut rajulani, dua orang laki-laki. Sampailah 2 orang laki-laki kepada sahabatnya Nabi Isa ini. Wa huwa rajul, wa huwa, sahabatnya Nabi Isa ini fil mafazati, masih tetap ada di hutan. Wa ma'ahu rajulun, wa ma'ahu rajulun, dan beserta itu wa ma'ahu almal, dan bersamanya, bersama laki-laki itu almalu, ada harta, maksudnya emas tadi. Faroda, maka 2 orang laki-laki menghendaki ayyakhudahu, untuk mengambil harta atau emas tersebut, minhu dari rajul. Fayaqtulahu, maka kemudian dia menginginkan untuk membunuh sahabatnya Nabi Isa. Faqala, maka berkata sahabatnya Nabi Isa tadi, laki-laki yang pertama, huwa bainana aflatan, ini harta, huwa, ini harta, bainana, antara kita, aflatan, sepertiga. Fab'athu, maka kirimlah, utuslah ahadakum, salah seorang dari kalian, ilal qaryati, ke desa, ke kampung, liyashtariya ta'aman, untuk beli makanan. Faqala, maka berkata alladhi bu'ita, laki-laki yang diutus, li ayyi syai'in nuqasimu hadzal mal, dengan alasan apa kita bagi hadzal mal, akan harta ini, emas ini. Laj'alanna lahuma fit ta'am, laj'alanna, aku akan jadikan lahuma, untuk 2 orang mereka, 2 orang laki-laki itu, fit ta'am, makanan, summan, racun. Fa'aqtuluhuma, maka aku akan membunuh keduanya, bihi, dengan makanan tersebut. Wa akhudhu hadzal mala jami'ahu, dan aku akan mengambil harta ini semuanya. Faja'ala fihi as-summa, maka laki-laki itu menjadikan dalam makanan as-summa, akan racun. Wa qala sahibahu fi ghaibatihi, dan berkatalah 2 orang sahabatnya ini, fi ghaibatihi, dalam ketidaktahuan laki-laki yang pergi ke kampung tadi, li ayyi syai'in, untuk alasan apa, nuqasimuhu, kita bagi-bagi si rajul al-mala, akan harta. Ngapain bagi sama dia yang lagi pergi ini? Idza ja'ana, kalau dia datang, qatalnahu, kita akan bunuh dia. Waktu sama al-mal nisfaini, dan kita bagi harta ini atau emas ini nisfaini,
seorang separuh-separuh. Nisfu itu separuh, maka ada nisfu Sa'ban, separuhnya Sa'ban. Nisfa ini setengah-setengah. Faja'a, maka berkata alladzi faja'a maka datang alladzi yang diutus ke kampung, faqatalahu, maka kemudian dua-duanya laki-laki yang tidak pergi yang di hutan ini membunuhnya. Tsumma akala ta'am, kemudian makan dua-duanya atau akan makanan tersebut, famata, maka matilah dua-duanya. Sampai Nabi Isa pergi, laki-laki ini sendiri dengan emas, dengan harta yang emas tadi, emas yang sudah dijadikan oleh Nabi Isa. Kalau para nabi mengeluarkan mukjizatnya saudara, itu ya benar-benar jadi emas aja. Artinya benar-benar jadi, bukan khayalan, bukan imajinasi atau bukan ilusi. Beda sama sihir. Kalau sihir itu orang yang melihat saat itu memang merasa bahwa ini aqua jadi handphone, tahu-tahu ilusi. Tapi begitu udah saya tinggal atau dibawa ke rumah, berubah lagi jadi aqua lagi. Orang yang suka gandain duit misalnya Pak, saya pernah dengar ceritanya, bawa kertas aja, bawa kertas semari, bawa kertas sobek-sobekan. Begitu dilihatin benar, begitu diperlihatkan betul itu jadi uang. Tapi begitu balik dibawa kopernya, kemudian sampai di rumah dibuka lagi jadi kertas lagi udah. Karena ilusi atau tipuan mata saat di hadapan orang yang ditipu ini. Nah kalau mujizat enggak, kalau udah jadi emas terus sudah. Namanya mujizat. Ulernya Nabi Musa, begitu tongkatnya Nabi Musa begitu jadi ular, itu benar-benar jadi ular. Benar-benar jadi ular. Artinya dari baunya aja bau ular amis. Jadi bukan cuma bentuknya aja. Beda sama ularnya tukang sihir. Tukang sihir yang lawannya Nabi Musa waktu menjadikan ular dari tali, ada tambang, ada tali rapiat, dibacain mantra, lempar kayak ular, tapi nggak ada bau-baunya, biasa aja. Dan tukang sihir melihatnya bukan ular, biasa aja, itu matahari, jadi dia nggak takut. Tapi orang yang tersihir atau orang yang dikuasai ilusinya melihat itu ular. Nabi Musa takut juga, tapi beda dan tidak seperti mujizat. Ini kalau sihir. Kalau mujizat benar-benar jadi dengan izin Allah, itu jadi. Demikian juga ini emas asalnya dari tanah, ya selama yang jadi emas jadi benar-benar jadi. Jadilah emas. Nabi Isa pisah, laki-laki atau sahabatnya Nabi Isa yang bangor tadi ini sendirian, dia kekepin aja itu mas, kekepin. Hasil, yes katanya, yes dapat juga. Nggak lama setelah itu ada dua orang jahat, niat jahat juga, ya perampok juga di hutan, masih di hutan itu. Dua orang ini berteman nih, dua orang nih sekongkol. Dia bilang, matiin aja nih orang. Satu dia nggak bawa apa-apa, kita bawa senjata, kita bunuh aja, kita ambil emasnya. Kata sahabatnya Nabi saya mau, jangan, kita bagi tiga aja, jangan diapa-apain saya. Yuk kita bagi tiga emas ini. Dan sekarang gini aja, saya belum makan nih. Kata sahabatnya bisa, saya belum makan. Beli makanan dah. Coba salah satu di antara kalian berdua ini kan tahu hutan. Ini kan saya orang baru datang, nggak tahu di mana kampung. Kalian kan tahu di mana kampung atau pedesaan yang jual makanan. Dah berangkat dari salah satu. Ya ente dah salah satunya berangkat. Terus beli makanan buat kita makan bareng-bareng dulu. Berangkat salah satu yang diutus atau yang disuruh untuk beli makanan ini saudara. Satu orang berangkat ke desa untuk cari makanan. Ketika berangkat ke desa, ini orang yang cari makanan yang memang ditugasin buat nyari makanan, dalam hatinya udah niat, urusan apaan, dibagi tiga, mendingan buat gua semua. Gua beliin makanan, gua kasih racun, selesai, mati dua-duanya. Nanti emasnya buat gua semua, kata yang beli makanan. Nah kemudian dalam ketidaktahuan atau dalam ketidakhadiran orang yang beli makanan ini laki-laki yang berdua di hutan, sahabatnya Nabi Isa yang bangor sama yang satunya, ini juga punya siasat juga. Ngapain dibagi yang begitu? Gak usah bagi. Dan ini buat kita, gak usah dibagi tiga, bagi dua aja buat kita. Ini ada tiga tapi kita bagi dua aja, biar banyak kan dapatnya.
Nanti begitu dia datang, habis makan kita habisin dia. Habis kita makan, yang penting kenyang dulu lah. Habis kita makan, kita bunuh dia, kita habisin dia. Benar saudara, begitu sampai bawa makanan untuk dua sahabatnya atau dua temannya di hutan ini, karena saking laparnya makan. Selesai makan, ya ayo mulai dibunuh. Orang yang bawa makanan udah dikasih makan, dia nggak mau makan, dia tahu ada racunnya. Udah dikasih makan, tapi malah dibunuh sama dua orang ini. Ya apaan nih? Orang udah bawa makan dibunuh, dipukulin, mati. Tinggal berdua. Dan ternyata racun itu bekerja. Habis makan, tahu-tahu pada buyeng, mulutnya berbusa, mati. Mati udah. Jadi tiga-tiganya mati, gara-gara memperebutkan dunia. Jangankan orang yang baru kenal pada berantem begitu, saudara aja bisa berantem gara-gara dunia. Saudara kandung bisa berantem gara-gara dunia atau gara-gara rebutan harta itu. Nauzubillah. Memperebutkan dunia karena hatinya ini sudah ambisi, dalam hatinya hanya ada dunia, nggak ada lagi yang namanya persaudaraan, nggak ada lagi yang namanya cinta, kasih sayang kepada saudara, udah nggak ada, udah hilang, cuma dunia aja dalam hatinya, sudah dikuasai oleh dunia. Ini yang namanya tamak, yang namanya serakah, akan melahirkan kebencian akan melahirkan permusuhan akan melahirkan pertengkaran, akhirnya seperti ini. Nah, beda dengan orang yang zuhud. Nabi Isa mencontohkan bagaimana zuhud itu bagaimanapun dia bisa merubah tanah dari emas, tapi tetap dia nggak pengen emas, dia hanya pengen yang menjadikan emas, artinya hanya pengen Allah saja. Diberikan harta banyak, diberikan pemberian karunia Allah, nikmat-nikmat, orang yang zuhud dalam hatinya dia tidak akan terlena dengan pemberian itu. Dikasih harta, dikasih kemewahan, dikasih ketenaran, dia tidak akan terlena dengan semua itu, karena dia hanya mencari yang memberikan karunia itu. Yang memberikan adalah Allah. Dia semata-mata melihat siapa yang memberikan, yaitu pemberi nikmat, Allah yang dia lihat. Karenanya orang zuhud ketika dapat nikmat dan dapat musibah sama. Dapat nikmat ya begitu, dapat musibah ya begitu, karena dia tahu yang memberi nikmat dan memberi musibah dia juga, yaitu Allah, nggak berubah. Ketika dapat nikmat ya dia melihat Allah ada di situ, ketika dapat musibah melihat ada Allah ada di situ juga, karena dalam hatinya cuma ada Allah, dalam hatinya tidak ada dunia, tidak ada ambisi untuk apapun selain Allah, nggak ada. Dalam hatinya hanya ada dunia. Yang paling mudah hadirin, sudah diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah itu, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati, dunia itu semuanya dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah. Orang yang zikir mengingat Allah, subhanallah, 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 apalagi hatinya juga ikut mengingat Allah. Allah. Waktu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hatinya terus mengingat Allah juga. Ya Allah, saya banyak dosanya. Ya Allah, betapa kotor diri saya. Sambil lisannya zikir, hatinya sambil menyadari bahwa saya penuh dosa. Waktu mengucapkan Allahu Akbar, lisannya, hatinya sambil menyadari, meyakini bahwa saya kecil, Engkau maha besar, Allah, saya nggak bisa apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya ikut zikir juga. Nah, yang seperti ini dunia juga, tapi nggak dilaknat. Zikir itu dunia. Artinya dunia di sini ya kita pakai hitungan 1, 2, 3. Kadang-kadang pakai tasbih digital, counter namanya, tasbih digital. Kadang-kadang pakai tasbih biasa. Itu tasbih beli di mana? Tanah Abang. Tasbih digital online. Lah dunia juga kan itu. Cuma itu tidak termasuk yang mal'unah, tidak termasuk yang dilaknati oleh Allah. Zikir nggak termasuk. Kemudian illa dzikrullah au aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu dan orang yang belajar. Orang yang berilmu dan orang yang belajar yang sama-sama bergelut dengan ilmu, baik
yang belajar dan yang mengajarkan ini meskipun dunia ini tidak termasuk yang mal'unah, tidak termasuk yang dilaknati. Amin. Kita ngaji malam Minggu, ngaji malam Sabtu dan lain sebagainya, kan dunia juga bagiannya. Ya, gimana gak dunia? Orang ada pit ini namanya pit. Oh, ada pit. Nah, nanti ada kopi dari Ustaz Said, kan dunia juga. Selain itu, ini AC bayar juga kan ya? Bayar dunia juga. Tapi insya Allah bukan dunia yang dilaknati, bukan dunia yang dijauhkan dari Allah, bukan. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ini bagian dari dunia yang justru didekatkan kepada Allah, bahkan bisa mendekatkan kita kepada Allah, yaitu belajar atau ngaji. Zikir, belajar dan mengajar ini memang termasuk dunia, karena dalam zikir, dalam belajar mengajar pasti butuh ongkos atau butuh biaya tetap. Cuma itu tidak termasuk dunia yang dilaknati, itu termasuk dunia yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin ya rabbal alamin. Wa baqiyal malu fil mafazati, semuanya mati, dua-duanya mati, yang beli makanan juga mati. Wa baqiyal malu fil mafazati, maka tinggallah harta tersebut fil mafazati, di hutan. Wa ulaika thalathatu qatla, dan orang tiga itu qatla, mati terbunuh, haulahu, di sekeliling harta tersebut. Famarra Isa, maka kemudian melewatlah Isa Nabi SAW bihim, melewati mereka, ala mayit-mayit atau bangkai-bangkai yang sudah pada mati itu, ala tilkal halati, dalam keadaan itu, dalam keadaan sudah pada mati semua, tewas. Faqala, maka berkata Nabi Isa di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi Isa, hadihi ad-dunya, ini yang namanya dunia. Fahdharuha, maka tinggalkanlah oleh kalian akan dunia. Setelah itu kejadian semuanya, orang tiga itu mati semuanya kena racun, yang satu dikeroyok, yang dua karena racun yang dia makan dalam makanannya, mati semuanya. Jadi di sini ada emas, pada geletak semua ada di sini. Kemudian Nabi Isa lewat sama sahabat-sahabatnya, namanya Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa. Nabi Isa lewat, kemudian Nabi Isa bilang kepada sahabatnya, nih dunia, hati-hati yang begini, jauhkan sama yang begini, yaitu berebut dunia sehingga menimbulkan pertengkaran sampai mati semua gara-gara memperebutkan dunia. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita bimbingan dan taufik. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.